Perkenalkan, nama saya Kurnia Mahendra Setiapi dengan NIM 67202310 Prodi TI UKSW. Di video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana bagaimana cara menggunakan aplikasi Postman untuk mengakses API database menggunakan localhost. Tema yang saya ambil adalah data buku perpustakaan yang berisi total 6 atribut di dalamnya. Oke, pertama-tama pada database-nya terdapat 6 atribut, yaitu ID, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok. Nah, pada database ini saya akan mengalihkan ke XMPP untuk membuat database-nya. Nah, setelah XMPP dibuka, klik Start untuk apa aja dan MySQL. Tunggu sampai dua apa aja sama MySQL ini berwarna hijau. Setelah berwarna hijau, klik admin pada MySQL. Setelah klik admin, maka akan diarahkan ke arah localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kita bisa membuat database-nya tersebut. Setelah masuk PHP localhost PHP MyAdmin, sekarang kita buat database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mengarahkan ke import, choose file, masukkan database yang sudah dibuat, open, yaitu perpustakaan.sql. Nah, setelah kita klik import, setelah klik import, maka akan terbentuk database perpustakaan dan tabel bernama buku yang berisikan 6 atribut tersebut, yaitu ID, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok. Selanjutnya kita buat API menggunakan Flash, yaitu framework Python yang ringan dan mudah digunakan untuk membuat REST API. Nah, buka teks VS Code, lalu buat file baru main.py, karena di sini saya sudah membuat codingannya di Python. Nah, tujuan codingan ini tuh digunakan untuk Postman yang berisi endpoint untuk get, post, put, dan delete data buku dari database MySQL. Nah, sebelum itu pastikan menyesuaikan nama user dan password MySQL kamu di bagian kondisi database. Nah, pada bagian ini saya tidak memiliki password dan user, jadi saya hanya mengisi root, dan untuk password saya kosongkan. Selanjutnya kita akan menjalankan program Python ini menggunakan terminal. Di terminal, masukkan Python main.py, kita enter. Setelah muncul link running on http://127.0.0.1 ini muncul, maka bisa dibilang bahwa codingan Python ini sudah berjalan. Setelah itu, maka kita akan melanjutkan ke Postman. Sekarang kita di bagian tengah, yaitu pengujian API menggunakan Postman. Nah, di sini setelah kita masuk Postman, pertama-tama kita klik ini, tanda plus ini. Setelah itu klik REST API Basic. Di sini kita akan melakukan CRUD pada database tersebut. Pertama-tama kita ke arah get, terus bagian link URL ini dihapus, masukkan link pada VS Code di bagian sini, yaitu maaf, sepertinya saya mematikan terminalnya. Saya ulang lagi, kita buka terminal, masukkan Python main.py. Nah, setelah berjalan, masukkan running on http ini, link ini pada sini. Nah, jangan lupa untuk query-nya agar bisa berjalan, yaitu query yang saya buat yaitu bernama buku. Saya klik send. Setelah berhasil membuat data, setelah itu pindah ke post. Nah, setelah post ini kita akan membuat 8 data buku yang akan masuk. Nah, pertama-tama kita hapus dan masukkan link serta query untuk post. Di sini query-nya masih sama, yaitu post, saya send. Nah, di sini
data tidak lengkap karena saya belum memasukkan datanya, yaitu pertama-tama saya akan memasukkan ke body. Setelah itu saya akan mengubah di raw dan memasukkan datanya. Di sini saya sudah membuat datanya, tinggal saya copy, send. Nah, di sini bisa dilihat data berhasil ditambahkan. Send. Nah, berhasil. Send juga. Ini data terakhir, data ke-8. Setelah semua data 8 buku itu dimasukkan, kita bisa cek di gate dan kita lakukan send. Di sini bisa dilihat semua 8 data buku sudah dimasukkan. Oh, sepertinya 1 2 3 4 5 6 7. Ini ada yang ketinggalan. Nah, sepertinya saya kelupaan satu buku, yaitu Negeri Lima Mentara. Kembali ke pos, masukkan lagi, send. Nah, di sini bisa dilihat untuk gate-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 buku sudah dimasukkan ke database dan bisa dicek juga di PHP MyAdmin. Kita refresh perpustakaan. Nah, di sini terdapat 8 baris, 8 kolom. Nah, bisa dilihat semua buku sudah dimasukkan. Selanjutnya kita ubah 3 data pertama menggunakan metode put berdasarkan ID dari data buku tersebut. Misalnya buku ID 1, yaitu menggunakan URL /id/1, maaf. Oke, kita masuk ke put, kita ubah URL-nya dengan put /1, kita send. Kalau kita buka bodinya, kita ke arah body. Setelah itu kita masukkan data yang tadi, yaitu Laskar Pelangi. Tapi kita ubah dari bentang menjadi bentang pustaka. Kita send. Data bisa dilihat data buku dengan ID 1 berhasil diperbarui. Terus misal ID 2 kita ubah bumi manusia. Yang awalnya bumi manusia biasa, kita ubah menjadi mungkin cetakan baru.
atau kita bisa ubah namanya, itu menjadi semisal Kurnia Indra. Kita ubah. Nah, setelah itu kita ubah buku ketiga. Misal buku ketiga itu adalah Dilan tadi, copy, kita ubah menjadi Dolan, penulisnya adalah Bolang, dan stoknya adalah 100. Kita send. Nah, dari ketiga tersebut, ketika data yang udah diubah, kita bisa tampilkan menggunakan get. Bisa dilihat send, kita send lagi. Nah, bisa dilihat untuk buku pertama ID 1 yaitu Laskar Pertami dengan penerbit Bentang Pustaka yang awalnya Bentang doang, yaitu terus selanjutnya ID kedua yaitu Bumi Manusia biasa, terus diubah menjadi Bumi Manusia cetakan baru dengan penulis Kurnia Mahindra. Terus ID ketiga, buku ID ketiga dengan judul Dolan 1990 dengan penulis Bolang dengan stok 100. Mungkin kita bisa cek pada HP admin di perpustakaan. Nah, terjadi perubahan juga seperti Postman. Setelah itu untuk berikutnya yaitu menggunakan metode delete. Nah, di metode delete ini kita akan menghapus 4 data terakhir dari tabel buku yang sudah kita buat. Pertama kita ubah link URL-nya dengan link dengan query yang tepat. Setelah itu kita slash, pilih buku semisal 4 dari data yang terakhir, mungkin 5, 6, 7, 8. Nah, kita mulai dari buku kelima, kita send. Nah, data buku dengan ID 5 berhasil dihapus dengan aktif seperti itu outputnya. Yaitu buku ke-6 send, buku ke-7 send, buku ke-8 send. Nah, dari keempat buku tersebut sudah dilakukan delete. Nah, bisa dikatakan kalau setiap kali melakukan send, maka kita harus mengubah ID dari buku tersebut agar tidak terulang-ulang lagi. Nah, untuk mengecek datanya, kita ke get, kita lihat sebelumnya masih ada 8 buku, kita send. Nah, sekarang tinggal 1, 2, 3, 4 buku yang tersisa. Nah, untuk itu tutorial lengkap bagaimana cara membuat dan mengakses API database menggunakan Postman dan Flash di localhost. Oh ya, saya lupa menunjukkan di PHP admin-nya. Bisa dilihat perpustakaan, buku. Nah, bisa dilihat tinggal 4 buku yang tersisa. Dan itu saja, dengan cara ini kita bisa membuat sistem CRUD sederhana untuk berbagai tema seperti data manusia, produk, atau dalam contoh ya yang sudah kita buat yaitu data buku perpustakaan. Untuk itu sekian dari saya, terima kasih.